Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fatmawati, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Institut Agama Islam Negeri Samarinda atau YIN Samarinda. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu merek, fungsi merek, tujuan merek, jenis beserta contohnya. Selanjutnya, ikuti video saya berikut ini. Baiklah, nah sekarang kita masuk ke brand atau merek. Saya akan menjelaskan yang pertama pengertian merek. Nah, pengertian merek ini, merek merupakan suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Dengan adanya merek, konsumen akan lebih mudah mengidentifikasi suatu produk dari saingan lainnya. Konsumen juga menjadi lebih percaya dan yakin terhadap produk yang memiliki merek. Maka dari itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang memiliki merek, yang bercitra baik di masyarakat serta mampu melindungi dan meningkatkan merek di pasar. Kemudian ada fungsi dan manfaat merek. Nah, merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Nah, merek ini juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat seseorang tersebut. Kemudian tujuan merek. Tujuan merek ini yang pertama ada identitas. Nah, identitas ini merupakan maksudnya itu yang bermanfaat dalam diferensi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk persaingannya. Nah, ini memudahkan konsumen untuk menganalisir saat saat berbelanja dan saat melakukan pembelian ulang. Kemudian ada alat promosi. Nah, alat promosi ini sebagai daya tarik produk. Kemudian ada alat untuk membangun citra, maksudnya itu dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas kepada konsumen. Dan ada alat pengendali pasar. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian merek. Nah, bagian merek ini menurut Kotler dan Keller 2009, suatu merek umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada nama merek atau disebut juga dengan brand name, yaitu sebagian dari merek dan yang diucapkan. Kemudian ada tanda merek. Nah, tanda merek ini bahasa lainnya itu brand merek, yaitu sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf. Nah, kemudian ada tanda merek dagang yang disebut juga dengan trademark, yaitu merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya itu menghasilkan sesuatu yang istimewa. Nah, tanda merek dagang ini kemampuannya itu dia menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kemudian ada hak cipta atau copyright, yaitu hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis merek beserta contohnya. Yang pertama ada merek dagang, yaitu merek untuk produksi berupa barang yang diperdagangkan. Contohnya smartphone Samsung. Contohnya bisa dilihat di gambar yang telah saya cantumkan di sini. Ini ada gambar smartphone Samsung. Kemudian ada merek jasa. Merek jasa ini merupakan merek untuk produksi jasa atau layanan. Contohnya bisa dilihat di gambar yang telah saya cantumkan ini ada gambar contoh pengiriman layanan seperti Tiki, JNE, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian ada merek kolektif. Nah, merek kolektif ini yaitu merek untuk produksi barang dan jasa di mana produk tersebut yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya ada Top S dengan Pop S. Kemudian ada Coca-Cola dengan Big Cola yang di mana
Contoh dua ini produk tersebut memiliki kemiripan karakteristik dan kemasan. Nah, kemudian ada berdasarkan wujudnya, merek dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama yaitu ada merek lukisan. Merek lukisan ini, bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain sejenis. Contohnya itu ada merek cat kuda terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. Kemudian yang kedua ada merek kata. Merek kata ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain sejenis. Contohnya misalnya ada Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, Toyota untuk mobil. Kemudian yang ketiga, merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contohnya ABC untuk kecap dan sirup, baru 55 untuk buku tulis. Kemudian ada merek nama. Merek nama ini, bentuk ini mempunyai daya pembeda dan wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain sejenisnya. Contohnya, Louis Vuitton untuk tas, Venetia untuk dompet. Nah, yang kelima ada merek kombinasi. Merek kombinasi ini, bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya itu sejenis. Contohnya, jamu Nyonya Menir yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata Nyonya Menir. Itulah tadi jenis-jenis merek dan jenis-jenis merek berdasarkan wujudnya. Sekian dari penjelasan saya ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.